Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, minggu ini kita akan merenungkan tema iman yang sejati. Saudara-saudara, setiap orang Kristen pasti punya iman. Kalau saya tanya pada saudara semua di sini, apakah saudara percaya Tuhan Yesus? Semua pasti menjawab, saya percaya Tuhan Yesus. Semua orang Kristen punya iman. Tapi tidak setiap orang Kristen punya iman yang sejati. Kalau kita beriman kepada Kristus, milikilah iman yang sejati, saudara-saudara. Jangan iman yang asal-asalan, jangan iman yang sekedarnya saja. Percuma kalau iman kita itu cuma aksesoris saja, ya, seperti kalung salib, ya, atau semua tulisan di gelang-gelang kita yang menunjukkan bahwa kita ini beriman kepada Kristus. Kalau iman kita cuma aksesoris saja, nanti iman kita itu tidak akan pernah bertumbuh, saudara. Kejarlah, berjuanglah untuk memiliki iman yang sejati. Nah, bagaimana kita memiliki iman yang sejati? Mari kita belajar dari seorang ibu yang disebut Injil Matius sebagai perempuan Kanaan. Saudara-saudara, iman yang sejati itu pertama mengakui Kristus sebagai Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saudara, kalau kita ingin mempunyai iman yang sejati, maka iman itu harus dimulai dengan kerendahan hati dan kerelaan untuk mengakui Kristus sebagai Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Pada masa Yesus melayani, tidak banyak orang Israel memanggil Kristus itu sebagai Tuhan, saudara-saudara. Tetapi perempuan Kanaan ini luar biasa. Dari sejak pertama dia bertemu dengan Yesus, dia sudah memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan. Matius 15 ayat 22, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Perempuan Kanaan ini terus berteriak minta tolong, saudara. Dia tidak henti-hentinya mengikuti Tuhan Yesus demi mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Tuhan memang akhirnya menolong perempuan Kanaan itu. Tapi Tuhan menolong bukan karena tergerak oleh semangat atau kegigihan dari si ibu ini, saudara-saudara. Kalau kita gigih, kalau kita semangat, tapi tujuannya salah, juga kegigihan kita tidak ada gunanya, ya saudara. Jadi Tuhan Yesus tidak tergerak dengan kegigihan atau semangat ibu itu untuk mencari pertolongan dari Tuhan. Malah Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus sama sekali tidak menggubris perempuan itu. Dan murid-murid Tuhan Yesus merasa terganggu dengan teriakannya untuk meminta tolong. Jadi apa yang akhirnya membuat Tuhan menolong perempuan Kanaan ini? Tuhan menolong karena kerendahan hati dan kerelaannya untuk mengakui Kristus sebagai Tuhan. Perhatikan, saudara-saudara, ketika perempuan Kanaan ini terus berteriak, Tuhan Yesus memberi jawab, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel.